Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPD Emrus Serumbai, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal ketiga ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, dalam ayat ini kita akan belajar beberapa hal, apa peran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertama, untuk mengajar. Mengajar adalah menuntun dan memberikan pengarahan kepada pengertian kita akan kebenaran, menyingkapkan kepada kita hal-hal yang kurang kita pahami dan mengerti, sehingga kita beroleh pengertian yang benar tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti Daud yang menyatakan di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang 98 sampai ke 100, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, dan peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan untuk mengajar kita, untuk membuat kita lebih mengerti, lebih paham. Kedua, menyatakan kesalahan. Ini hal-hal yang sulit bagi kita manusia. Bahkan saya secara pribadi, ketika kesalahan kita dinyatakan Tuhan, ada sebuah hal yang tergores di dalam diri kita, yaitu apa? Ego kita. Ketika kita dinyatakan kesalahannya, terkadang kita mencari pembelaan diri. Ketika kita dinyatakan bahwa ini salah, kita mencari kebenaran diri sendiri. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa menyatakan kesalahan. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup terus-menerus di dalam ketidakbenaran. Ada banyak cara Tuhan menyatakan kesalahan kita, baik itu melalui teguran maupun tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Amsal pasal yang kelima ayat 11 sampai 12, dan pada akhirnya engkau mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Nah, ini Tuhan bisa mendidik kita, Tuhan bisa menegur kita. Nah, untuk itu jangan kita menolaknya. Biarkan Tuhan menyatakan kesalahan kita dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Ketiga, firman Tuhan berperan untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka firman Allah menjadi penuntun hidup kita. Sekali lagi, penuntun hidup kita, memperbaiki yang rusak oleh dosa, menjadikan kita lebih baik lagi, memperbaiki perbuatan dan cara hidup kita yang sia-sia menjadi lebih baik dan diubahkan dengan cara hidup kita yang dahulu tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan. Jadi peran firman Allah itu adalah memperbaiki kelakuan kita yang dahulu rusak oleh dosa menjadi berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, poin yang keempat ini kita perlu tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan lepas dari namanya pendidikan. Dididik tidak selamanya bicara tentang sekolah atau kuliah. Namun, sebagai orang Kristen, Allah akan terus mendidik kita dalam kebenarannya, dan kita juga perlu tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya sementara, namun jangka panjang. Ada waktu yang harus kita tempuh untuk tetap hidup dalam didikan dan kebenaran. Jangan kita lupakan juga bahwa ketika kita dididik dalam kebenaran, di dalamnya terdapat teguran-teguran, kasih, pengharapan, dan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah keempat firman Allah
ini bisa berperan penuh dalam kehidupan kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan yang terakhir adalah mendidik kita di dalam kebenarannya yang ajaib. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.